kita di karya surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semuanya yang membaca, yang menirukan kita keluarga, jamaah kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, masih melanjutkan kajian surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan jelaskan balasan ganjaran bagi orang-orang yang ulul albab. Siapa? Ulul albab. Ganjaran apa, balasan apa bagi ulul albab? Sebelum itu Bapak Ibu mengingatkan kembali, sambil diingat-ingat dihafalkan. Pertanyaannya, siapakah ulul albab itu? Apa ciri-cirinya ulul albab? Kemarin sudah kita jelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ada berapa kemarin? Oh, banyak banget. Sebelum ciri-ciri ulul albab, Bapak Ibu dijelaskan, ya, nggak apa-apa yang kita ulang-ulang ya. Allah bertanya tentang perbandingan. Sama enggak orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Sama tidak Hamzah dengan Abu Jahal? Tidak sama ya. Hamzah diumpamakan orang yang tahu, yang alim. Abu Jahal diumpamakan orang yang buta, al-a'ma. Jawabannya pasti tidak sama. Hanya ternyata Bapak Ibu, tidak semua orang tahu jawaban itu. Karena ada yang banyak mengatakan semuanya sama. Abu Jahal, Hamzah, Islam, non-Muslim sama semuanya. Ya, itu akidah dan keyakinannya orang-orang yang liberal. Ngaji surga kabeh. Halo. Surga murah-murahan Bapak Ibu ya. Tuh. Yang paham hanya ulul albab saja. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang paham, memahami, ada perbedaan hanya ulul albab. Dan ciri-ciri ulul albab, alladzina yufuna bi ahdillahi. Orang-orang yang apa? Ulul albab itu pertama memenuhi janji. Nah, satu orang yang memenuhi janji, baik janjinya pada Allah dan janji-janji yang lain umum. Janjinya pada Allah adalah mengimaninya, mentauhidkannya, mengesahkannya, menyembahnya kepadanya saja. Itu janji pada Allah. Termasuk juga mengamalkan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Wala yaquduna misa, yang kedua, dan tidak melanggar atau memutus ikatan janji. Itu ciri ulul albab yang kedua. Agak cepat. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Menyambung sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa yusala ma'amarallah bihi ayyusal. Menyambung silaturahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yakhshawna, takut pada Allah, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut pada buruknya hisab. Udah berapa tadi? 5. Yes. Orang Papua kan jadi orang Dewi ada titik. Berikutnya Bapak Ibu adalah orang yang sabar. Walladzina sabaru, sabar ketika menjalankan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah.
Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Bapak Ibu, sabar, sabar, dan sabar. Sabar tidak ada batasannya, Bapak. Tidak ada batasannya. Itu kenapa? Pahala orang sabar tanpa batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah melimpahkan pahala orang sabar tanpa hitungan. Itu yang sabarnya tidak dihitung, Bapak Ibu. Yang sabarnya tidak dihitung. Tapi kalau sabarnya dihitung, nah, pahalanya dia dibatasi. Ya, Bapak Ibu, ini kalimat sabar mudah diucapkan, susah sama gimana? Artinya yang ngomong, yang mendengarkan sama toh, sama-sama sulitnya. Ya, bagaimana kita sabar? Bapak Ibu, saya tambahkan ini, kita biasanya, utamanya saya, Bapak sering menasihati orang, sabar nggih Pak, sabar nggih Bu. Kita lalu pagi-pagi juga begitu, Bapak Ibu. Saya ketemu Ustaz Yazid, Ustaz sabar nggih Ustaz. Ya Bu, suatu hari ini cerita, itu Bu Ais juga ada, masih ada, Bapak Ibu, alhamdulillah. Suatu ketika Bapak Ibu saya berangkat pengajian, itu udah lama dulu. Saya boncengan pakai motor Pak pada waktu itu. Ya, pakai motor, barang pengajian, saya masuk pengajian, Bu Ais itu beli bensin, balik Bapak Ibu, pas masuk gang itu kesenggol, kenapa? Kesenggol mobil Bapak Ibu, ya ambruk lah Bapak Ibu, langsung dibawa ke panti rapih pada waktu itu. Ya saya nggak tahu, saya masih ngaji, nggak ngerti Bapak Ibu. Selesai pengajian, jamaah rubuti saya Bapak Ibu. Saya langsung disekak setel. Ustadz, dengan yang selalu menasihati kami sabar. Oh iya, saya anggap Bapak. Ustadz, dengan yang selalu menasihati kami sabar. Oh iya Bu, kenapa? Buat itu masa sakit Mas. Ini terus dari Bapak, oh iya, ya sudah. Kaki sih masalah sabar. Oh gini Bapak. Itu berarti nangis betul, kaget Bapak, Masya Allah. Jadi itulah sabar Bapak yang memang tidak mudah, apalagi sabar menghadapi musibah, itu tidak mudah. Sehingga Bapak Ibu kalau hari ini kita sering lihat di media Bapak ya, teman kita di Aceh, di Padang, di Utara, subhanallah Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ada yang berkata, kalian bilang sabar. Kami ini kehilangan Prio, kehilangan rumah, keluarga, orang yang Masya Allah, bayangin, halo Bapak ya, luar biasa ya, yang makanya bisa berdoa. Ya, kita katakan, wahai saudaraku di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Bapak Ibu, seandainya pun kalian ngamuk pun juga nggak akan kembali, gitu. Seandainya pun kita marah nggak akan kembali. Yang wafat ya wafat, yang rumahnya roboh ya roboh, nanti bangun kembali itu kan. Sehingga hanya satu kata sabar, Bapak Bu, sabar. Termasuk Ibu, halo, ketika kita punya uang atau nggak punya uang, mana bisa sabar Bapak Bu? Halo Bu, mudah mana? Nggak punya uang atau kurang uangnya sabar, atau banyak uang sabar, mudah mana Pak Bu? Kalau nggak punya uang Bapak Ibu, sabar paling tidur, gitu. Kalau punya uang, nggak bisa tidur, gitu, tercekan, ya. Jadi sabar, tanda-tanda ulul albab, orang yang sabar kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Yang berapa tadi ini sabar? Yang kelima, berikutnya keenam, ya udah bodoh ini.
Yang ketujuh, wa qomas sholat, orang yang menegakkan sholat. Bapak, orang yang cerdas, ulul albab, orang yang mendirikan sholat. Berarti yang nggak sholat bingung. Ya, cerdas tuh bingung. Ya, orang yang cerdas, orang yang sholat. Yang nggak sholat berarti gampang terbang, tidak cerdas. Betul Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Sholat yang luar biasa, luar biasa. Semua apapun selesai dengan sholat. Kok nggak mau sholat? Ya nggak cerdas lah. Betul. Dengan sholat semuanya selesai. Nah kok nggak sholat? Berarti wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kesehatannya, rumah tangganya, pasangannya, semuanya selesai dengan sholat. Nah kok nggak sholat? Nggak cerdas. Betul. Gue sih kemana-mana mau, mampu, bisa, semangat, tinggal melangkah, teritis kok nggak mau. Betul? Ada nggak itu? Orang mana? Nggak cerdas Bapak dia. Nggak cerdas dia. Dia. Saya tambahkan Bapak Ibu. Halo, Bapak-bapak. Yang sholat, yang jamaah 27, betul nggak? Kok banyak yang milih hanya satu saja Ustaz? Ada nggak itu? Siapa itu? Hah? Ya nggak jamaah tuh. Ya nggak jamaah satu. Yang jamaah 20 milih putih Pak. Yang cerdas milih mana? 27. Yang nggak cerdas? Ya, itu apa? Betul. Itulah standar kecerdasan. Sholat, wa qomas sholat. Orang yang menegakkan sholat. Tentu sholat yang benar, sholat yang dipenuhi syarat dan wajib rukunnya, bahkan sunah-sunahnya. Sholatnya sempurna. Kenapa Pak? Ada yang sholat tapi malas-malasan, alas-alasan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yo sholat tapi alas-alas, asal-asalan. Iya. Maaf Bapak Ibu, itu tanda-tanda orang munafik. Orang yang sholat tapi malas, tanda-tanda orang apa? Itu bukan kata saya, kata Allah. Ya. Kata Allah. Orang yang kusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa munafik? Orang yang menipu Allah. Kenapa? Sholat ning asal-asalan, kusala, malas-malasan. Halo Bu, contoh orang yang sholatnya malas-malasan. Ini Bapak Ibu kritik membangun ya. Kritik apa? Membangun. Sholat tapi Masya Allah. Ini contoh sederhana Bapak. Sholatnya hanya minimalis. Itu termasuk yang apa? Kusala. Minimalis. Contoh Bapak Ibu, bacanya yang pendek-pendek saja, milih yang pendek-pendek. Ini malis tuh. Nah, padahal kalau buka HP Bu, halo, sampai bersyari Pak itu Masya Allah. Diikuti sehari 1, 2, 3 sampai sekian, sampai khatam. Betul Pak Bu? Sampai nangis-nangis. Halo Bu, nangis toh? Napa nangis? Ceritanya seru ya. Sinetron. Sinetron. Salat ya Allah. Drama Korea. Mau waton asal-asalan. Sampai wiridan aja nggak sempat aku. Langsing. Apa Pak? Salam? Kencing. Lencing.
Maaf, ini ku salah Pak. Ku salah. Orang yang maaf belum menyempurnakan sholatnya. Dan yang benar adalah orang yang dengan syarat-syaratnya wajib, bahkan rukunnya pasti, Bapak Ibu, termasuk bahkan sunnah. Jemaah Bapak Ibu perhatikan. Halo Pak, perhatikan. Kalau nanti maaf Bapak Ibu, imam kita, halo, imam kita, standarnya kan imam, makmum kan ikut. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung. Berarti apa Pak? Nggak baca iftitah, betul? Halo Pak, kita kan kadang-kadang ya. Wah, enak ini imamnya cepat. Padahal itu imam malas. Bapak Ibu, saya ingin sering Pak ingatkan kepada kamu. Ya Allah, aku Fatihah rumah, aku kok serukuk. Itu saya tadi. Itu termasuk itu tadi. Penting sholat, kuatan sholat. Enggak lah. Paling lama-lamanya kan enggak 10 menit tau. Tapi enggak, hanya 2 menit Masya Allah. Jadi itu belum termasuk orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab, kenapa sholatnya belum sempurna. Yang berapa tadi? Yang ke 8 Pak, atau yang ke 7. Berikutnya alladzina yunfikuna wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ulul albab adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Orang yang berinfak mimma, sebagian dari apa yang Allah berikan. Bapak Ibu, orang yang berinfak, orang yang cerdas. Halo, orang yang berinfak, orang yang cerdas. Kenapa Bapak Ibu? Ibu, hari ini ibu yang cerdas, tabungannya diambil, beli emas antam, betul nggak? Ya, betul. Kenapa cerdas? Harga emas naik 2 kali Bu, betul? Itu cerdas dong. Kenapa? Tahu bagaimana menginvestasikan logamnya, tabungannya. Yang nggak cerdas Bapak Ibu nyuruh sewu, uangnya di bawah bantal, bawah apa? Ya mau segitu itu, nggak naik-naik gitu. Kenapa? Kurang cerdas, kurang cerdas. Infak Pak Bu, itu orang yang ulul albab. Kenapa? Dengan infak Allah lipat gandakan. Jangan orang yang cerdas Pak. Demikian Allah berfirman, bukan saya, Allah yang berfirman. Jadi infak itu invest. Tidak hanya invest akhirat itu pasti, invest juga termasuk di dunia Pak. Masya Allah. Nabi bersabda, mana koso malun min sodakoh, hartamu nggak kurang dengan sedekah. Ini janji Allah lewat Rasulnya. Berarti yang cerdas, yang ulul albab diinvestasikan lewat sedekah, nggak akan kurang, bahkan bertambah-tambah. Baik infak yang wajib, zakat, termasuk infak yang sunnah, sedekah biasa. Iya. Itu kenapa zakat dikatakan zakat. Az-zakah bimana an-numu. Numu itu berkembang Pak. Itu makna secara bahasa. Zakat artinya apa? Berkembang. Jadi orang yang berzakat berarti orang yang mengembangkan hartanya, dunia dan akhiratnya. Akhirat pasti pahala Pak, pasti. Dunia usahanya berkah, bagian bertambah, keuntungannya bertambah. Kenapa? Itu janji Allah demikian. Karena orang yang berinfak adalah orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Jelas Bu? Halo Bu? Apa? 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 Iya Bu. Buktikan Bapak Ibu. Ada kita mujarobat, waman syakka falyujarib. Yang masih ragu-ragu janji Allah maka coba.
Dicoba Pak. Sudah sering matur Bapak Ibu, banyak janji Allah dalam Al-Quran, termasuk ini yang menginfakkan hartanya akan ditambahkan keuntungannya. Itu janji Allah, pasti. Gak percaya, coba dulu. Paling enggak Bapak Ibu coba hasil survei. Hasil apa? Survei. Orang-orang yang dermawan, mau Pak, bertambah rezekinya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa bertambah? Nah, kenapa bertambah? Bapak Ibu yakin karena orang yang diberi itu Bapak Ibu. Halo? Orang yang dia apa? Dungaki. Betul enggak? Bila Bu Fron, Bu Komisa, Bu Husna, pengurus penutupan, bukan Barakallahu fi rizkikum. Infak hari ini sekian dan doakan Barakallahu fi rizkikum. Semoga Allah memberkahi rizkimu. Ini doanya orang yang diberi Pak Bu. Kalau yang diberi 100, yang cuma berapa? Ya 100. Yang diberi 1000, ya 1000 orang. Doa EKB Pak. Ini doanya duafa. Doanya orang lemah. Doanya anak yatim. Doanya tulus Pak. Bahkan nangis-nangis, Masya Allah. Karena khusyuknya. Ibu Bapak, kadang-kadang kita salah. Dan yang doa itu kok ketoi atau adus? Ketoi. Ya ya kan? Ya kan di perapatan Ibu. Di mana? Di perapatan. Lampu-lampu merah. Ini kan doakan terus Bu. Gitu? Pak, di situ biasanya ada ibu tua itu. Kalau doakan ten, mungkin dengan sehat, tambah rezeki ini. Itu kan? Alah, cuma rahmati pada dulu. Siapa yang tahu? Memang ada tahu adus, tapi doa nggak ada urusannya adus Bu. Doa itu urusan dengan Gusti Allah. Artinya apa Pak? Sekalipun mungkin kelihatannya ibadahnya kurang, tapi doanya Allah dengarkan. Bapak Ibu, itu orang yang cerdas. Ya, orang yang menginfakkan hartanya untuk investasi dunia dan akhiratnya. Ya. Halo Bu Bapak, yang punya anak jauh, keluarga jauh Bapak Ibu. Ini penting. Ini dulu, maaf Bapak Ibu, pesan guru saya dan juga orang tua saya Bapak Ibu. Kami jauh Bapak Ibu, kan nggak mungkin dulu Pak. Dulu belum ada namanya ATM Bapak Ibu, belum ada namanya apa? Transfer mobile. Jangan kuiris, nggak ada Pak. Oleh Ibu Bapak rasanya harmoni. Tapi Bapak Ibu ini tahu. Dengan sedekah dengan orang sekitar yang kita disedekahi orang. Halo. Kita di sini Pak sedekah untuk orang lain, yang di sana disedekahi orang, diberi orang. Itu pasti Pak. Itu pasti. Kalau Bapak Ibu ingin menolong, membantu keluarga yang jauh sana Pak, nggak usah jauh-jauh. Kalian juga bisa sekarang, tapi bantu yang sekeliling kita. Keluarga kita akan dibantu oleh Allah dengan orang lain. Nah, investasi dunia akhir. Nah, infak sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah penting. Kenapa dibedakan? Ada yang sir rahasia, ada yang alaniyah terang-terangan. Ulama baru menafsirkan. Yang sedekah sunnah sepakat itu sir afdal. Yang sunnah afdalnya yang sir. Ibaratnya yang kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Itu hanya sanepo Bapak Ibu. Prinsipnya tidak diriakan, tidak dipublish, tidak dipublikasikan. Itu sir yang sunnah. Tapi yang wajib yaitu zakat afdolnya dipublish, dijaharkan, diumumkan oleh panitia. Itu ulama sepakat Bapak Ibu. Sekalipun dua-duanya boleh. Yang wajib, yang sunnah, mau dipublish mau enggak itu boleh. Penting hatinya yang ditata. Halo, hati yang ditata. Tapi yang wajib utamanya
umumkan, dijaga. Ini kaidah umum Bapak. Ini kaidah umum. Termasuk sholat yang wajib utamanya Pak Bu itu dijalankan. Maksudnya pergi ke masjid. Halo? Pergi mana? Masjid. Sehingga tetangganya melihat, temannya melihat. Syukur Pak Bu hari ini banyak orang ke masjid nggak ketara. Kenapa? Berangkat ya kawasan oblong Bapak Ibu gitu. Halo? Celana pendek kadang-kadang kemana? Ke ronda. Orang ketok. Padahal ke masjid malu. Dulu Pak katanya begitu. Masih ada orang di situ malu Pak. Dulu katanya begitu. Padahal sekarang Pak, dari rumah sudah Masya Allah pakai gamis, nyangkut sajadah Pak Bu. Kenapa? Ke masjid. Oh, dijaharkan Bapak. Kenapa? Wajib. Ustaz, saya nggak mau riak. Kenapa di rumah saya sholatnya? Itu bukan ulul albab Bapak Ibu. Sholatnya di rumah saja. Jadi kalau Bapak di rumah sholatnya Pak pakai daster Pak. Ya. Kalau dia masuk syirik. Ya. Jadi Bapak Ibu itulah bedanya kenapa sirron wa alaniyah. Jadi yang sunnah afdolnya dirahasiakan. Karena Bu Pak, sholat sunnahnya afdolnya di rumah. Sepakat ulama. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Tahajudnya, duhanya, termasuk rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, afdolnya di rumah. Kenapa itu sunnah dirahasiakan, disirkan. Tapi yang wajibnya afdolnya di masjid, diperlihatkan. Itu ulama sepakat berkata dengan Bapak. Memang urusannya urusan hati. Bapak Ibu, kalau tadi yang wajib ke masjid kok enggak ikhlas Bapak Ibu, salah diri. Kenapa? Salahnya sendiri. Memang harus tata hatinya. Ya. Sebab tidak sedikit Bapak Ibu ke masjid, ya tadi pamer riya. Atau jemaah pulang umroh. Halo? Pulang umroh. Sajadah Turki budi. Jamaah ke masjid Pak. Nyangking apa? Sajadah. Oh, baru umroh. Itu urusan hati masing-masing Bapak Ibu. Justru bagus daripada umroh gak jamaah juga. Contoh, halo Bapak. Sudah umroh malah gak malah ke masjid. Lebih baik mana? Ke masjid, paling gak dirasain orang. Dirasain orang. Dan Bapak Ibu kita itu terima Bapak Ibu. Ada orang Masya Allah pulang haji pulang umroh rasain masjid, kata Allah gak panjang umurnya, meninggal loh kalau tenan. Malah Bapak begitu kan toh. Makanya jangan jadi orang baik dan cepat mati. Gitu Pak kata orang termasuk. Orang baik dan cepat mati ya. Banyak ustadz mati. Hah? Banyak ustadz muda mati. Iya, jadi lah infak Bapak Ibu sirron wa ala niatan terus wa yadrauna bil hasanati syai'ah. Ini penting Bapak, saya ulang lagi. Orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, menahan, menjauhkan keburukan dengan kebaikan. Contohnya banyak. Halo Bapak Ibu, biar paham tafsir, coba tafsirkan semuanya. Coba tafsirkan dengan contoh. Ulul albab orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Contohkan masing-masing. Ini semuanya ahli tafsir. Halo Pak, Bu, betul tak? Semuanya ahli tafsir. Tafsirkan dengan contoh. Kayak apa contohnya? Ulul albab orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Pak Dan. Maaf sukunya nginjak. Maaf sukunya nginjak. Bagus. Tafsir yang benar. Injak kakinya Bu. Maaf ya Pak, kaki saya keinjak. Pakai. Kan diinjak kan keburukan. Ditolak dengan kebaikan. Malah kita minta maaf.
Bagus, itu tafsir. Nah, Pak Pol, yang kedua tafsirnya. Contohnya. Baik, didolimi banyak kebaikan. Contoh konkret. Kita didolimi dibandingkan kebaikan. Contoh Pak Pol, konkret. Kita diutang Bapak Ibu, harus parani, mas utangnya bebas. Tafsir, alhamdulillah. Nah, sudah dua loh Pak tafsirnya. Contoh lain. Sekarang ibu, tafsir. Siapa? Tidak diundang tetangga. Pernikahan kita juga jangan membalas. Tidak mengundang, tapi kita mengundang. Ibu Pak yang jawab. Maaf Ibu. Contoh, ini tafsir. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ayo Ibu. Masya Allah, Dina harus kirim makanan. Bagus. Pun, sudah 3 tafsir. Semuanya benar. Ya, lagi. Ini yang suka ibu biasanya. Halo Bu. Diajak ngerumpi menghindari, bagus. Ya. Tapi nggak nyinggung ya Bu ya. Ya, tafsir. Udah 4 tafsir. Ya, itu 5. Halo Pak. Dijodake justru diparani. Bagus gak itu? Ya, tafsir sudah 6. Halo Pak. Kasihan dia. Bapak monggo. Yang datang 100 tafsir semuanya benar. Ya, itulah tafsir Bapak. Bagaimana kita menafsirkan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Yang buruk diberi kebaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dina orang, dikatakan orang dibalas dengan ucapan yang baik. Ini semuanya contoh-contoh tafsir Bapak Ibu tentang makna menolak keburukan dengan kebaikan.